Ada pernyataan bahwa tidak semua bid'ah sesat. Betul atau tidak Ustaz? Contoh, setelah perang Yamamah, banyak sahabat penghafal Al-Quran juga gugur. Dan Umar bin Khattab usul agar dihimpun mushaf untuk menjaga Quran. Otentitas Quran. Penulisan kitab hadis seperti Al-Muwatta adalah juga produk bid'ah. Bagaimana menyangga pernyataan ini? Apa perbedaan bid'ah dan ijtihad? Teman-teman sekalian, bid'ah itu diistilahkan kalau keluar dari khulafaur rasyidin. Yang tidak pernah Nabi SAW contohkan, tidak pernah khulafaur rasyidin juga tekankan, sahabat tidak ada yang melakukannya, tolak ukurnya sahabat itu kan. Karena sahabat belajar dari Nabi SAW. Setiap sahabat kata ulama tidak mungkin melakukan bid'ah. Karena perilaku mereka adalah perilaku yang Nabi SAW contohkan. Apalagi pada masa Nabi masih hidup. Seperti misal contoh, pernah ada saya dengar orang berkhutbah Jumat. Semoga Allah kasih hidayah. Karena khutbah Jumat saya tidak bisa ingatkan. Terlalu jauh dari saya dan habis sholat dikerumunin orang. Karena seorang kiai, Masya Allah. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi dia mengatakan, banyak orang sekarang mengatakan ini bid'ah dan itu bid'ah. Karena Nabi nggak pernah contohin. Ada buktinya yang dikerjakan di zaman Nabi oleh sahabat, Nabi nggak pernah ajarin. Tapi Nabi nggak larang tuh, gitu kan? Seperti contohnya adalah hadis, dan hadis ini memang sahih, riwayat Imam Bukhari. Bunyinya waktu Nabi SAW mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Lalu ada sahabat yang nyeletuk di belakang mengatakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Puji-pujian yang sangat banyak penuh dengan berkah, ya, milik Allah Subhanahu wa taala tentunya. Setelah saya salam, kata Nabi SAW, siapa yang ucapkan itu? Sahabat itu angkat tangan mengatakan saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, waktu kau ucapkan tadi, Allah perlihatkan saya malaikat yang berebut mencatat kata-katamu itu karena besarnya pahalanya. Dia mengatakan ini buktinya sahabat lakukan sementara, gitu kan? Nabi tidak larang. Ini tidak pernah Nabi ajarin. Dia lupa teman-teman sekalian. Kalau Nabi masih hidup, mana ada bid'ah? Kan bid'ah definisinya yang Nabi tidak contohkan waktu beliau masih hidup. Kalau wahyu lagi turun, kan itu dalam sunnah Nabi kalau kita pelajari ada istilah qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Perkataan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW dan persetujuan Nabi terhadap perilaku sahabat. Kasus Khalid bin Walid makan biawak, Nabi SAW biarkan, gitu kan? Sahabat-sahabat Nabi yang pernah mengawinkan pohon kurma mereka dibiarkan oleh Nabi SAW, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi kalau masih ada proses turun wahyu itu Nabi SAW masih hidup atau sahabat masih ada, maka tidak ada perkataan bid'ah karena wahyu turun kepada Nabi SAW proses penyempurnaan dan sahabat melakukannya sesuai dengan panduan dari Nabi SAW. Maka perilaku Umar bin Khattab nggak ada hubungannya sama bid'ah nih. Gak ada. Bagaimana antum mau protes Umar bin Khattab menyuruh mengumpulkan mushaf, Utsman bin Affan menyusunnya dengan satu bahasa? Ini khulafaur rasyidin, sahabat ini. Mereka tahu dan waktu Utsman bin Affan, bukan cuma Umar bin Khattab cuma menyatukan di satu tempat. Masih di tulang belulang, masih di pelapa kurma, tapi di zaman Utsman bin Affan dikumpulin tuh yang pernah ditulis di pelapa-pelapa kurma terus dibakar. Lalu dihimpun di satu bahasa Quraisy dikenal dengan Khat Utsmani, gitu kan? Karena Utsman menyusun. Dan pada saat itu tidak ada satupun sahabat yang protes. Yang protes ini yang sekarang nih orang-orang baru datang nih. Tidak hidup di zaman itu, tidak pernah tahu Nabi, terus mau protes, bagaimana nyambungnya nih, gitu kan? Nggak nyambung ini. Jadi harusnya hati-hati teman-teman, kalau sahabat itu tidak ada bid'ah mereka. Fahamin masalah itu ya, beda sekali. Jadi ini tidak masuk dalam perbuatan bid'ah sebenarnya. Kemudian dikatakan penulisan hadis, ya, seperti kitab Muwatta. Hadis itu di zaman Nabi SAW ada riwayat yang berbunyi, Nabi SAW melarang menulis hadis beliau sementara Quran sedang turun. Waktu Quran lagi turun, Nabi SAW melarang sahabat menulis hadis, disuruh hafal saja. Khawatir bentrok antara Quran sama hadis. Itu yang pertama disebutkan. Makanya setelah Nabi SAW meninggal, dan kita sudah tahu ada hadis Nabi, khairukum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Abad yang paling baik abadku, aku dan sahabatku. Datang setelahnya, ya, yang baik adalah datang setelahnya, tabi'in. Dan yang baik juga yang datang setelahnya, tabi'in. Semua ulama hadis teman-teman hidup di zaman ini. Hidup di zaman ini. Abu Hanifah yang terkenal dengan ulama fikih dan juga menghafal banyak hadis, meninggal tahun 150 Hijriah. Kalau abad Nabi SAW yang baik adalah abad 100 tahun pertama berarti. 100 tahun kedua
generasi tabi'in, 100 tahun ketiga tabi'in. Kenapa kita katakan abadnya Nabi 100 tahun? Karena Nabi SAW meninggal betul, tapi sampai tahun 100 Hijriah dengan hikmah Allah sahabat masih ada yang hidup. Gitu kan? Masih ada yang hidup. Bahkan ada yang sahabat yang meninggal di tahun 100-an ya, Hijriah, gitu kan? Ini sangat tua umurnya, maka ini memang abad yang terbaik. Imam Abu Hanifah meninggal di tahun 150 Hijriah. Imam Malik meninggal 179. Imam Syafi'i meninggal 204. Imam Ahmad meninggal 241. Di abad ini nih, gitu kan? Di abad emas ini mereka. Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, di abad ini juga lahirnya. Dan mereka menyusun hadis-hadis itu. Ini abad yang terbaik ini. Dan pada saat mereka melakukan menyusun hadis-hadis tersebut, mereka bukan niatnya untuk melakukan hal yang baru. Ini sudah ada hadisnya. Ditaruh di sebuah wadah, gitu kan, supaya tidak berserakan, hanya itu saja. Ini hampir sama teman-teman wadahnya dengan antum sekarang pakai keramik di masjid. Wadah kan? Kalau zaman dulu kan tanah, apa kita harus pakai tanah liat seperti di zaman Nabi? Ini kan fasilitas ibadah juga, gitu kan? Ini wadahnya saja, karena yang menjadi permasalahan adalah sholatnya di atas, di dalamnya, bukan wadahnya. Kecuali wadah itu ada haramnya, gitu kan? Itu kan wadah, kendaraannya. Zaman Nabi SAW orang pergi berperang pakai unta. Kita sekarang berperang pakai pesawat tempur. Wadahnya berbeda, tapi targetnya yang jadi masalah, jadi bahasan, jihadnya. Itu yang penting untuk kalimat Allah atau untuk urusan dunia, itu yang dibahas. Jadi perlu difahamin masalah seperti ini ya. Tentu ini penyusunan bukan hal yang baru. Sama orang mengatakan Umar bin Khattab mengerjakan sholat tarawih jadi 20 itu berarti boleh perbuatan bidah. Itu Umar, bukan Anda, gimana? Harus difahamin tuh. Ada yang kirim WhatsApp kepada saya, judulnya itu, untungnya Anda bukan Nabi. Saya balas tuh, saya jawab, mudah-mudahan teman-teman ini ngirim kepada orang penulis, saya tidak tahu siapa penulisnya gitu. Kirim ke saya, untung Anda bukan Nabi, karena begini, karena begitu, karena begini macam-macam. Saya juga bilang, untung juga Anda bukan Nabi. Gitu kan? Karena Nabi SAW menerapkan hukum memang pada zamannya itu. Agama, wahyu masih turun, jelaslah tidak ada bid'ah. Gimana caranya? Bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat itu baru namanya bid'ah, gitu kan? Karena jelas hadis ini paling luar biasa nih, hadis firqah ini. Yang Nabi SAW terpecah Yahudi 71 golongan, Yahudi 72 golongan, umatku 73, khusus umatku masuk neraka dulu semua tuh. Kecuali satu, ini hadis disepakati. Orang-orang buat bid'ah pun kalau belajar hadis tahu hadis ini. Subhanallah. Dan kata Nabi kecuali satu ini masuk surga tanpa hisab nih. Yang lainnya masuk neraka dulu. Anda mau pilih yang mana nih? Sahabat sudah nanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Maka ana alaihi wa ashabi. Yang ikutin saya dan sahabatku. Itu tidak mungkin salah. Wahyu turun kepada Nabi SAW. Nabi ajarkan kepada para sahabat. Ini generasi emas. Tidak dikatakan bid'ah kalau dari mereka. Gitu kan? Ini Anda bisa kembali kepada buku-buku yang menjelaskan masalah bid'ah tentunya.